duduknya para habaib dengan para kiai, duduknya para habaib dengan para ulama bersama kita di tempat ini tentu menjadi kebahagiaan tersendiri. Artinya di Bangil ini bersatunya habaib dengan kiai membuktikan saudara bahwa habaib dan para kiai kita di Pasuruan pada umumnya, di Bangil pada khususnya, tidak tergoda, tidak terjebak, tidak terprovokasi dengan jebakan-jebakan politik yang belakangan ini ingin mengadu domba antara habib dengan habib, kiai dengan kiai, ulama dengan ulama, ulama dengan habib. Alhamdulillah, mudah-mudahan di Bangil persaudaraan kita tetap terjaga. Amin ya rabbal alamin. Ahibail kiram, sama kita tahu bahwa Raudatus Salaf ini merupakan salah satu benteng Ahlus Sunnah wal Jamaah. Saya ingin ingatkan kepada semua saudara-saudara saya, Ahlus Sunnah wal Jamaah punya ciri khusus, punya karakter tersendiri yang tidak dimiliki oleh kelompok di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di antara cirinya adalah saudara, Ahlus Sunnah wal Jamaah itu saudara memiliki karakter yang pertama, tawassut, ada di pertengahan, enggak ke kanan, enggak ke kiri, sudah. Bahkan yang kedua, tawazun, selalu seimbang antara dunia dengan akhirat, saudara. Dan enggak sampai di situ, Ahlus Sunnah wal Jamaah selalu menunjukkan sikap insaf. Apa itu insaf? Insaf itu objektif, saudara. Jadi kalau melihat suatu perkara, dilihat dari semua sisi. Enggak terburu-buru di dalam mengambil suatu kesimpulan, saudara. Dan enggak sampai di situ. Ahibail kiram, Ahlus Sunnah wal Jamaah ini pun punya sikap i'tidal. Apa itu i'tidal? Selalu adil memperlakukan siapapun, termasuk memperlakukan kelompok-kelompok di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, jadi kita lihat tuh sifat-sifat Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi jangan ngaku Ahlus Sunnah kalau nggak memiliki sikap-sikap ini, saudara. Yang kelima, saudara, ini yang tidak kalah pentingnya. Sifat Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah at-tasamuh, toleransi, saudara. Lapang dada, toleransi, nggak mudah mengkafirkan orang lain, nggak mudah memurtad-murtadkan orang lain, nggak mudah memusyrik-musyrikkan orang lain, saudara. Itulah ciri Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, melihat ciri Ahlus Sunnah wal Jamaah tadi, maka kita sebagai Ahlus Sunnah harus waspada kepada kelompok yang ifrat dan tafrid. Karena Ahlus Sunnah la ifrat wa la tafrid. Apa sih itu ifrat? Apa sih itu tafrid? Saudara, ifrat itu adalah suatu sikap yang di dalam menafsirkan teks agama berlebihan, lebay, lewat batas, saudara. Nah, kelompok ini kita kenal dengan istilah kelompok radikal. Jadi kelompok radikal itu sebetulnya apa sih? Kelompok radikal itu adalah kelompok yang menafsirkan teks agama, saudara, secara ifrat, secara berlebihan, secara kelewat batas, saudara. Yang kedua, sikap tafrid, saudara, yaitu kelompok yang menerjemahkan dan menafsirkan teks agama, saudara, secara sembrono, semaunya,
nggak mengikuti pakem agama, saudara. Seenak-enaknya. Inilah yang disebut kelompok liberal. Nah, Ahlus Sunnah wal Jamaah bukan radikal, bukan juga liberal, saudara. Kira-kira jelas? Paham tidak? Lanjut. Sallu ala Nabi. Supaya lebih jelas, saya mau kasih contoh. Boleh kasih contoh? Sebab biasanya kalau kita udah dapat kaidah tanpa contoh, masih sulit untuk memahami. Tapi kalau udah dikasih contoh, akan lebih mudah kita memahaminya. Saya kasih 3 contoh, ya kawan. Pertama, bagaimana kita menafsirkan ayat jihad. Allah berfirman dalam Al-Quranul Karim, faqala ta'ala, wa qatilul musyrikina kafah. Yang artinya perangilah orang-orang musyrik semuanya. Nah, ini ditafsirkan oleh kelompok radikal, saudara, secara berlebihan. Apa mereka bilang? Tuh, lihat perintah Allah. Allah suruh kita perangi itu orang musyrik semuanya. Bunuh itu semuanya. Enggak usah pakai tanpa terkecuali. Orang musyrik kafir itu semua musuh kita. Habisi, bunuh mereka. Halal darah mereka ditumpahkan. Jadi kelompok radikal ini pun berdalil ayat Al-Quran, saudara. Cuma ayatnya ditafsirkan secara berlebihan. Kira-kira jelas kan? Saya mau tanya, tafsir begitu bahaya tidak? Jujur semua, bahaya tidak? Jadi bagi mereka semua orang kafir, musyrik, halal dibunuh. Habisi aja udah. Allah yang suruh. Ini tafsir radikal, saudara. Yang kedua, kelompok liberal. Kelompok liberal, saudara, begitu membaca ayat seperti ini, saudara, apa mereka bilang? Wah, ini ayat provokatif. Ini, saudara, ini ayat ekstrim. Ini ayat radikal. Ini ayat melanggar HAM. Ayat seperti ini kata mereka sudah tidak relevan, sudah kadaluarsa, nggak boleh dipakai lagi. Bahaya tidak? Saya mau tanya, tafsir liberal bahaya tidak? Bahaya tidak? Yang radikal menafsirkan secara kelewat batas, sementara yang liberal, saudara, menolak ayat tersebut eksistensinya. Dan ini sama-sama berbahaya. Nah, lalu bagaimana Ahlus Sunnah menafsirkan itu, saudara? Ahlus Sunnah wal Jamaah mengingatkan, kalau baca ayat jangan sepotong-sepotong. Kan ada terusannya. Wa qatilul musyrikina kafah kama yuqatilunakum kafah. Perangi orang-orang musyrik semuanya sebagaimana mereka memerangi kamu semuanya. Artinya perangi itu orang musyrik dan kafir kalau mereka memerangi kita. Betul. Kalau mereka nggak memerangi kita, nggak boleh kita ganggu, saudara. Haram kita mengganggu orang-orang kafir, apalagi orang-orang kafir yang hidup damai berdampingan dengan kita, saudara. Harta bendanya, keselamatan jiwanya tidak boleh diganggu. Itu pemahaman Ahlus Sunnah. Indah tidak? Bagus tidak? Apa Ahlus Sunnah radikal? Apa Ahlus Sunnah liberal? Makanya para ulama, para fuqaha membagi orang kafir itu terbagi-bagi. Ada kafir zimmi, orang kafir yang hidup di negeri Islam dan mengikuti aturan. Dia hidup damai dengan umat Islam, saudara. Nggak boleh kita ganggu. Ada lagi orang kafir, saudara, orang kafir yang
mu'ahid, saudara. Orang kafir yang mana itu? Orang kafir yang hidup di negeri kafir, tapi negaranya dengan negara Islam ada perjanjian. Perjanjian damai, saling bekerja sama, tidak saling mengganggu. Maka kalau orang kafir dari negeri tersebut datang ke negeri Islam, nggak boleh diganggu, saudara. Masih ada lagi orang kafir yang disebut orang kafir musta'man, saudara. Siapa itu orang kafir yang musta'man? Orang-orang kafir yang hidup di negeri kafir, kemudian masuk ke negeri kita lewat suaka politik. Dia diganggu sama pemimpin negerinya. Dia merasa enggak tenang hidup di negeri sendiri, minta bantuan dengan negeri Islam, minta perlindungan, minta suaka politik, dilindungi, masuk ke negeri kita, enggak boleh kita ganggu, sudah. Baru yang keempat namanya kafir harbi. Siapa itu kafir harbi? Kafir yang memerangi umat Islam, kafir yang membantai umat Islam, kafir yang menyerang umat Islam. Kafir semacam inilah, saudara, yang kita perangi, bukan kafir yang lain. Nah, jadi Ahlus Sunnah tuh rapi, tertib, dibagi-bagi, bukan kayak radikal main pukul rata. Semua kafir bunuh, kacau ini negeri. Bukan kayak liberal seenaknya bilang Al-Quran sudah tidak relevan, Al-Quran sudah kadaluarsa, murtad kalau mengatakan Al-Quran sudah tidak berlaku. Betul? Kira-kira jelas tidak? Jadi saya mau tanya, saudara, tahu beda Ahlus Sunnah dengan radikal? Tahu beda Ahlus Sunnah, saudara, dengan liberal? Ahlus Sunnah radikal tidak? Ahlus Sunnah liberal tidak? Alhamdulillah. Lanjut. Yang kedua kita ambil satu ayat tentang hukum Allah. Allah berfirman dalam Al-Quranul Karim, faqala ta'ala, wa malam yakum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Barang siapa yang tidak menghukum dengan apa yang diturunkan oleh Allah, barang siapa yang tidak memberlakukan hukum Allah, hukum yang diturunkan oleh Allah, maka kata Allah, faulaika humul kafirun, maka mereka adalah orang-orang kafir. Bagaimana tafsir Ahlus Sunnah? Kita lihat dulu tafsir radikal, saudara. Kata kelompok radikal apa? Tuh lihat. Allah yang berfirman, barang siapa yang gak memakai hukum Allah, kafir. Dari negara manapun yang gak pakai hukum Allah, kafir. Orang Islam manapun yang ridho dengan hukum selain hukum Allah, kafir. Kalau begitu Indonesia adalah negara kafir. Semua dikafirnya. Tapi mereka pakai dalil. Allah kok yang berfirman, wa man lam yakum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Kafir. Karena pemerintah kita, negeri kita, pejabat mulai dari presiden sampai RT RW semua dikafirin, saudara. Karena dianggap nggak mau menerapkan hukum Allah. Lalu bagaimana kelompok liberal, saudara? Kelompok liberal mengatakan wah ini ayat bahaya ini. Gara-gara ayat ini kata mereka, ini umat Islam saling mengkafirkan. Ini ayat bahaya ini. Ini ayat provokatif. Ini ayat begini gak boleh berlaku lagi. Ini ayat melanggar HAM. Ini ayat memaksakan. Ini ayat paksaan. Dipaksakan harus pakai hukum Allah. Gak boleh pakai hukum lain. Ini melanggar kebebasan. Ini melanggar hak asasi manusia. Mestinya ayat semacam ini harus kita tinggalkan. Nggak boleh dipakai lagi. Gawat tidak? Gawat tidak? Radikal liberal ini sama-sama gawat ya kawan. Saudara, ini radikal dan liberal nih sama-sama kotoran. Saudara, yang kita harus waspada. Lalu bagaimana Ahlus Sunnah menafsirkan ayat tadi, saudara? Ahlus Sunnah sangat hati-hati. Ulama-ulama Ahlus Sunnah mengatakan iya, memang kalau orang tidak mau menegakkan hukum Allah itu bisa kafir. Tapi dilihat dulu kapan dia kafir, saudara. Satu, kalau dia tidak mau
menerapkan hukum Allah karena dia menentang Allah, karena dia menantang Allah, karena dia anggap hukum Allah tidak adil, kafir. Tapi kalau dia nggak mau melakukan menegakkan hukum Allah karena nggak tahu, karena nggak ngerti, nggak boleh dikafirkan dulu, saudara. Kalau nggak tahu, kasih tahu. Kalau nggak ngerti, kasih ngerti. Kalau nggak paham, dipahamkan. Kira-kira jelas gak? Atau jangan-jangan dia lemah tidak berdaya. Dia mau terapkan hukum Islam, tapi dia lemah, dia tidak berdaya, dia di bawah tekanan, dia nggak mampu melawan. Kalau dia coba-coba mau terapkan hukum tersebut, tekanan, teror, intimidasi, saudara, yang bisa menghancurkan hidup dia dan pengikutnya. Dan ini terjadi. Apa Anda pikir kalau Indonesia menerapkan syariat Islam terus Amerika diam? Apa Anda pikir Indonesia kalau menerapkan syariat Islam terus negara Eropa diam? Wah, ada yang bilang, ya kita lawan. Udah siap belum melawan mereka? Kan kita mesti baca kekuatan diri, saudara. Jadi jangan gampang nafirin. Jangan gampang nafirin. Atau bisa jadi seseorang mengakui, iya hukum Islam itu paling bagus, paling adil. Saya nggak tolak itu. Cuma lihat kondisi, saya belum berani menerapkannya. Nah, yang begini nggak boleh dikafirkan dulu, saudara. Jadi itu cara Ahlus Sunnah memilah begitu. Saya kasih contoh yang ringan. Sholat 5 waktu. Kalau ada orang nggak sholat 5 waktu, apa langsung kafir dalam mazhab Syafi'i? Enggak, saudara. Tanya aja kenapa dia nggak sholat. Kenapa kamu nggak sholat 5 waktu? Kalau dia jawab, saya nggak percaya dengan sholat. Bohong, itu sholat 5 waktu wajib. Nggak ada itu wajib. Kalau itu dia punya pandangan kafir, murtad, keluar dari Islam. Tapi kalau kita tanya, kenapa kamu nggak sholat 5 waktu? Terus dia jawab, iya saya tahu sholat 5 waktu itu wajib. Saya tahu, saya berusaha besar, saya meninggalkan. Saya udah berusaha, tapi bagaimana ya? Bolong lagi. Bukan dia tentang hukum, bukan, saudara. Memang orangnya belum bisa istiqamah. Ya, dia berdosa besar. Tapi nggak boleh dikafirkan. Itu madhab Imam Syafi'i, saudara. Atau ada orang baru masuk Islam, tinggalnya di hutan belantara, saudara. Dan dia nggak pernah ketemu kiai, nggak pernah ketemu habib, nggak pernah ketemu guru. Dia nggak tahu kalau sholat itu wajib, saudara. Nah, begitu dia jalan ke kota, kita tanya di agama Islam, tanya sholat enggak, dia bingung, apaan tuh sholat? Nggak boleh kita kafirin. Kalau nggak tahu, dikasih tahu. Kalau nggak ngerti, dikasih ngerti. Kira-kira jelas tidak? Maka itu saya mau tanya, Ahlus Sunnah wal Jamaah, arif tidak? Bijak tidak? Cerdas tidak? Pintar tidak? Apakah Ahlus Sunnah wal Jamaah radikal? Apa Ahlus Sunnah wal Jamaah liberal? Takbir. Sallu ala Nabi. Jadi itu Ahlus Sunnah, ya ikhwan. Jadi jangan ikut-ikutan radikal. Radikal begitu tuh yang disebut radikal. Kalau di Indonesia enggak, radikal itu apa? FPI radikal. FPI dibilang radikal. Tadi Habib Umar ceramahnya lebih radikal lagi dari FPI. Saya sampai kaget-kaget, sudah. Setan, iblis, jahanam. Kayaknya saya sendiri nggak pernah ceramah begitu. Tapi luar biasa ini. Ini malam hawa perjuangan Habib Umar. Luar biasa. Habib Umar bin Abdullah. Saudara, mudah-mudahan akan memberi semangat kita, menggelorakan kita untuk membela agama Allah. Siap bela agama Allah. Siap bela Quran. Siap bela Nabi. Siap bela ulama. Siap bela kiai. Siap bela habaib. Takbir. Sallu ala Nabi. Jadi yang radikal bukan Habib Rizik, bukan Habib Umar, bukan FPI. Itu yang radikal tuh, yang tadi tafsirnya begitu, saudara. Dia menafsirkan, saudara, ayat-ayat Quran
saudara, secara berlebihan. Tadi saya janji kasih contoh berapa? 3. Sekarang yang ketiga. Yang ketiga kita ambil hadis, saudara. Tadi sudah 2 itu, contoh ayat Quran. Ada hadis Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, iyyakum wa muhdatsatil umur. Fa inna kulla muhdatsatin inna kulla muhdatsatin bid'ah. Wa kulla bid'atin dalalah. Wa kulla dalalatin. Hadis sahih, saudara. Bukan hadis dhaif. Dipakai oleh semua ulama. Bagaimana pendapat kaum radikal? Radikal dulu. Mereka bilang, Nabi sudah katakan, kullu muhdatsatin bid'ah. Setiap yang baru itu bid'ah. Apa saja baru bid'ah. Dan setiap bid'ah sesat. Dan setiap kesesatan masuk neraka. Pokoknya kalau ada sesuatu yang baru di tengah-tengah umat, semuanya bid'ah, semua masuk neraka. Ini bid'ah nih. Masuk neraka kita rame-rame. Banyak yang pakai kacamata, bid'ah loh. Saya pernah tanya sama mereka, maksud Anda bid'ah itu apa sih? Dia kata bid'ah itu apa saja yang tidak pernah ada di zaman Nabi. Saya bilang, muka ente zaman Nabi nggak ada. Orang Betawi bilang, berarti muka lu bid'ah dong. Astagfirullahaladzim, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya kalau radikal begitu, saudara. Radikal itu bukan yang bawa pentungan, bukan. Kalau bawa pentungan obrak-abrik pabrik minuman keras kan boleh, betul gak? Betul. Radikal apa boleh? Radikal apa boleh? Boleh. Bukan radikal, saudara. Ini yang radikal, yang gampang ngafirin orang. Saudara, bikin maulid zaman Nabi nggak ada, bid'ah, musyrik, sesat, masuk neraka. Kayak dia doang yang masuk surga. Saya nggak ngerti ini kelompok, saudara. Dulu Nabi alaihi salatu wassalam seumur hidupnya, pagi, siang, sore, malam, sibuk mengislamkan orang-orang kafir, saudara. Nabi keliling, saudara, kemana tempat. Sibuk Nabi. Sibuk dengan apa? Mengislamkan orang-orang kafir. Sekarang kelompok radikal, pagi, siang, sore, malam, sibuk mengkafir-kafirkan orang Islam. Kacau tidak? Tapi ngakunya paling munnah. Ngakunya paling Islam. Ngakunya wadah paling salaf, saudara. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kira-kira ini malam paham arti radikal gak? Jadi yang radikal FPI bukan, Rodoto Salaf bukan, Habib Umar bukan, Habib Rizik bukan. Wah, ditangkap loh. Loh, kenapa saya bilang ditangkap? Itu yang namanya BNPT, saudara, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. Itu sering keliling dari pesantren ke pesantren, dari kabupaten ke kabupaten, memerangi radikalisme dan terorisme. Itu kalau sudah buka slide, saudara, apa mereka bilang? Hati-hati kelompok radikal, hati-hati kelompok teroris. Contohnya dibuka slide-nya FPI. Aku jadi FPI contohnya. Kacau tidak? Kacau tidak? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Udah berlanjut nih. Udah berlanjut. Bukan nih ceramah udah gigi 2 nih. Dikit lagi masuk gigi 5, bubar aja urusan. Lanjut. Baik. Saya lanjutkan soal bid'ah tadi. Bagaimana pandangan kelompok liberal? Liberal mengatakan hadis yang model begini nih menunjukkan Islam itu terbelakang. Masa segala yang baru itu bid'ah? Nah, ini mik bid'ah, pesawat bid'ah, itu namanya mobil juga semua bid'ah. Masa semua masuk neraka? Ini hadis gak benar. Ini hadis memalukan Islam. Hadis macam ini mesti dihapus. Wow. Gawat tidak? Saya tanya, radikal bahaya gak? Liberal?
Sama bahaya, saudara. Lalu ahlus sunnah bagaimana? Ahlus sunnah hati-hati. Bid'ah benar. Segala sesuatu yang baru itu bid'ah. Wa kullu bid'atin dolalah, benar, saudara. Tapi bid'ah yang bagaimana, saudara? Bid'ah yang baru yang bertentangan dengan syariat Islam. Jadi malam yaf'al bihin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa yukhalifus syariah, itu yang disebut bid'ah qabihah. Itu yang disebut bid'ah sayyi'ah. Sesuatu yang belum pernah dikerjakan Nabi atau belum pernah ada di zaman Nabi dan bertentangan dengan syariat, saudara. Tapi kalau sesuatu nggak pernah ada di zaman Nabi, saudara, tapi dia tidak bertentangan dengan syariat, saudara, sebagian ulama menyebutnya itu bid'ah hasanah. Sebagian lagi ulama mengatakan itu bukan bid'ah. Selama ada dalil syariat tidak bertentangan, itu namanya syar'i. Kira-kira jelas gak? Paham gak? Nah, kira-kira peringatan Maulid, sebagian ulama mengatakan ini bid'ah hasanah. Tapi sebagian ulama lagi enggak, ini bukan bid'ah hasanah. Ini syar'i ya, ada dalilnya kok. Loh, dalilnya mana? Nah, kan Nabi pernah ditanya, kenapa Nabi puasa setiap hari Senin? Nabi menjawab apa, saudara? Fihi wulidtu. Aku dilahirkan di hari Senin. Aku puasa setiap hari Senin. Nabi ditanya, kenapa puasa tiap hari Senin? Nabi menjawab, aku puasa tiap hari Senin karena hari Senin itu aku dilahirkan. Saya ulangi, Nabi ditanya, kenapa puasa hari Senin? Tiap Senin. Nabi menjawab, karena itu hari kelahiranku. Saya ulangi lagi, biar yang radikal ini pada paham. Saudara, Nabi ditanya, kenapa puasa tiap Senin? Nabi menjawab, itu hari kelahiranku. Berarti Nabi memperingati hari lahirnya enggak? Berarti Nabi mengingat hari lahirnya tidak? Berarti Nabi merayakan hari lahirnya tidak? Berarti memperingati hari lahir Nabi ada dalil. Selama ada dalil, bukan bid'ah, saudara. Kira-kira jelas gak? Suaranya keras, tapi bukan radikal. Suaranya doang yang keras, betul? Kita ada dalil kok, betul? Nah, baik, saudara. Nah, jadi kelompok radikal memahami soal bid'ah lewat batas. Kelompok liberal kurang ajar, menyala-nyalakan hadis yang dianggap membuat Islam terbelakang, saudara. Nah, sekarang bagaimana Ahlus Sunnah? Kembali saya sampaikan yang barusan. Ahlus Sunnah menerima hadis tersebut, percaya dan beriman memang itu sabda Nabi. Tapi Ahlus Sunnah mengartikannya, yang dimaksud bid'ah di situ apa yang belum pernah dilakukan oleh Nabi atau yang belum pernah ada di zaman Nabi dan bertentangan dengan syariat. Kalau nggak bertentangan dengan syariat, berarti dia bukan bid'ah yang dolalah, bukan bid'ah yang masuk neraka. Saya tanya, Ahlus Sunnah arif tidak? Menjawab yang kompak, Ahlus Sunnah arif tidak? Bijak tidak? Cerdas tidak? Bagus tidak? Bersyukur jadi Ahlus Sunnah? Takbir! Sallu ala Nabi. Kalau saya mau kasih contoh, ada puluhan contoh, saudara. Malam ini cukup 3 seksi contoh tersebut, 2 dari ayat Quran, 1 dari hadis Nabi. Begitulah cara orang radikal menafsirkan Quran. Dan begitulah cara orang liberal memahami Quran. Dan begitulah pula cara Ahlus Sunnah wal Jamaah bagaimana memahami Al-Quran dengan cara yang iktidal, dengan cara yang insaf, dengan cara yang tawassut, dengan cara yang tawazun. Itulah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Alhamdulillah. Nah, karena itu yuk perkuat benteng Ahlus Sunnah, saudara. Perkuat. Nah, memperkuatnya bagaimana? Bukan dengan kita memusuhi yang di luar Ahlus Sunnah, bukan. Ahlus Sunnah dari dulu nggak pernah mengajarkan kita serbu yang di luar Ahlus Sunnah, bakar mereka, hancurkan mereka, bunuh mereka, nggak ada, saudara. Ahlus Sunnah selalu berhadapan dengan kelompok di luar Ahlus Sunnah dengan dialog, dengan diskusi, dengan adab,
dengan ilmu. Dan alhamdulillah sepanjang sejarah Islam, Ahlus Sunnah manakala berdebat, apakah itu berdebat dengan Syiah, apakah itu berdebat saudara dengan Murji'ah, apakah itu berdebat dengan Mu'tazilah, apakah itu berdebat dengan Jabariyah dan yaitu daripada Jabariyah dan Qadariyah. Saudara, sepanjang sejarah ulama Ahlus Sunnah tidak pernah kalah berdialog, saudara. Takbir. Kenapa Ahlus Sunnah tidak pernah kalah dialog? Karena Ahlus Sunnah punya argumentasi, saudara, yang akurat, yang bagus, yang komprehensif, yang begitu kuat, yang gak bisa dipatahkan oleh orang di luar Ahlus Sunnah. Nah, cuman saya ingetin anak-anak muda, kalau belum punya ilmu jangan berdebat. Anak muda nggak punya ilmu, mau berdebat sama pendeta, besok dia menjadi Kristen. Kacau tidak? Kacau tidak? Anak muda, saya mau berdebat Syiah. Habis berdebat 2 hari dia jadi Syiah. Loh, ini fakta, saudara. Jangankan anak muda yang nggak punya ilmu, saudara. Ustadz sekalipun, walaupun mereka punya ilmu, kalau nggak tahu cara berdebat, jangan berdebat, saudara. Makanya kan Nabi ingetin, iyakum saudara wal jidal. Hati-hati, kalian jangan berdebat, jangan. Berdebat itu kalau terpaksa, darurat, boleh berdebat. Tapi yang boleh berdebat, yang punya ilmu dan yang punya ilmu dialog, saudara. Kalau nggak punya ilmu, jangan. Saya mau sedikit cerita tentang Abu Hanifah, boleh? Boleh. Di zaman Abu Hanifah ada satu orang mulhid. Mulhid itu ateis, nggak percaya ada Tuhan. Dia katakan alam semesta ini semua, matahari, bulan, bintang, bumi terjadi dengan sendirinya tanpa ada sang pencipta. Dia tantang ulama-ulama, saudara. Di Irak, ulama wara'an nahar, saudara. Dia tantang sama orang ini, ayo mana ulama mau berdebat sama saya. Banyak ulama yang tampil berdebat kalah. Ada lagi ulama tampil berdebat kalah. Semakin banyak ulama kalah debat, orang ini semakin banyak pengikutnya, saudara. Akhirnya ulama berhenti, gak berani berdebat. Akhirnya ulama musyawarah, bagaimana ngadepin orang ini. Ini ilmu debatnya luar biasa, saudara. Udah dihadapi dengan ilmu. Ini orang ilmu dialektikanya, ilmu debatnya, saudara. Luar biasa. Akhirnya mereka sepakat, wah, kalau begini kita jangan maju lagi. Kalau kita berdebat kalah lagi, ini makin banyak ini yang murtad. Akhirnya mereka sepakat, kalau kita mesti kita cari siapa ulama yang bisa menghadapi orang ini. Tapi dia diamin juga nggak boleh, bahaya. Dia suar-suar di mana-mana, saudara, kuat-kuat. Tuh dia, nggak ada ulama berani berdebat dengan saya. Berarti saya benar. Islam itu salah. Yang keluar-keluar, saudara. Nah, akhirnya ulama sepakat, ada satu saudara kita ulama di seberang sungai sana, alim, dialah An-Nu'man Abu Hanifah, saudara. Kita lapor aja, kita minta bantuannya. Datang mereka ke Abu Hanifah, mereka cerita, ya Abu Hanifah, ini kita ini kedatangan orang jago berdebatnya. Dia debat kita dalam persoalan Tuhan yang gak ada. Ceritain. Jadi tolonglah kami. Kami udah gak bisa ngadepin orang ini. Semakin hari semakin banyak yang murtad. Abu Hanifah senyum. Kata Abu Hanifah, baik. Saya siap berdebat dengan dia. Sampaikan ke dia. Kalian tetapkan harinya, tempatnya, tanggalnya. Tapi syarat. Saya gak mau berdebat 4 mata. Saya mau berdebat 1 kota. Kumpulin semua. Yang terpengaruh sama dia kumpulin semua di alun-alun. Bikin panggung di tengah. Saya pengen berdebat terbuka. Nah, akhirnya disampaikan ke orang tadi. Ini ada orang mau berdebat. Siapa? Abu Hanifah. Tapi mintanya di lapangan. Setuju dia, sudah. Saya setuju. Ditetapkan harinya. Ditetapkan jamnya, sudah. Singkat cerita. Pada hari yang sudah ditentukan. Umat sudah ribuan yang kumpul di tengah lapangan. Baik yang sudah terpengaruh maupun yang belum terpengaruh, saudara. Ulama-ulama juga kumpul ingin memberikan support kepada Abu Hanifah, saudara. Nah, begitu masuk waktu duha, sesuai dengan janji,
Orang ini sudah datang duduk di atas panggung. Umat ribuan sudah hadir. Abu Hanifah nggak datang. Lihat celinguk di ulama semua. Gimana nih Abu Hanifah belum datang? Ini orang bilang, mana? Ulama kok terlambat. Dia maki-maki Abu Hanifah sudah. Tapi saya beri waktu, kita tunggu sampai siang. Ditungguin. Sejam Abu Hanifah nggak datang. 2 jam nggak datang. 3 jam nggak datang. Matahari mulai tinggi sudah. Marah orang ini. Saya beri waktu lagi sebentar. Kalau beberapa waktu ini dia tidak datang, berarti dia takut dan saya menang. Ternyata Abu Hanifah tetap nggak muncul. Dia berdiri saudara dengan bangga. Lihat, tidak ada ulama yang berani untuk berdebat dengan saya. Ini alam semesta ini semua terjadi dengan sendirinya. Tidak ada Tuhan yang menciptakan. Itu bulan, matahari, wah dia ngoceh saudara seada-adanya. Orang dipengaruhi satu lapangan saudara. Begitu dia lagi ngoceh, Abu Hanifah datang. Datang saudara. Begitu Abu Hanifah datang, saudara, Abu Hanifah langsung naik ke panggung. Kata orang ini, siapa kamu? Saya yang punya janji berdebat. Kenapa kamu datang terlambat? Saya tidak mau lagi berdebat karena kamu terlambat. Tunggu dulu. Kamu harus bijak dong. Tanya dulu alasannya apa. Dengar dulu alasan saya. Kalau nanti alasan saya Anda tidak terima, ya sudah saya kalah. Baik, sebutkan apa alasan. Cerita Abu Hanifah, saya minta maaf kepada semua. Tadi waktu saya jalan dari rumah saya di seberang sungai. Saya jalan dengan keledai saya. Tiba-tiba di tengah jalan keledai saya mati. Saya jalan kaki sampai ke tepi sungai. Di tepi sungai tidak ada perahu yang bisa menyeberangkan saya. Saya duduk, saya bingung. Bagaimana ini mau nyebrang? Ternyata di belakang saya ada pohon besar. Tumbang sendiri dan tiba-tiba dia jadi perahu. Ini bantuan, saya naik itu perahu. Saya dayung. Belum sampai ujung, hujan besar, pecah itu perahu. Saya nganyut, tapi akhirnya saya selamat sampai ke pinggir. Jadi Abu Hanifah ini cerita yang aneh-aneh saudara. Saya mau kemarin gak ada lagi kendaraan. Ada kuda datang sendiri jemput saya. Gak tahu itu siapa punya. Saya naik, saya berangkat kemana. Ini orang dengar Abu Hanifah cerita. Berhenti, kau gila ya? Kau gila ya? Dia bilang, umat yang kumpul lihat. Ini orang gila ini. Mana ada perahu jadi dengan sendirinya. Mana ada akal sehat mana yang bisa terima masa perahu jadi sendiri. Ya perahu otomatis ada yang buat dong. Kata Abu Hanifah, oh begitu. Saya gila, iya. Kalau saya gila bagaimana dengan kamu? Kamu mengatakan alam semesta jadi dengan sendiri. Ada bulan, matahari, ada bintang, ada laut, ada darat, gunung. Semua kau bilang gak ada penciptanya. Ente lebih gila dari Ahmed. Habis ngomong begitu, Abu Hanifah turun, jalan pulang. Umat satu alun-alun. Saudara semua menyatakan Abu Hanifah menang berdebatnya saudara. Alhamdulillah. Kira-kira jelas gak? Kadang-kadang berdebat nggak mesti pakai ilmu saudara. Digebak-gebak begitu itu pakai logika saudara. Memang itu kemahiran Abu Hanifah saudara. Makanya anak-anak bangil kalau nggak punya ilmu anak muda jangan berdebat. Wah, anak bangil. Saya harus sunnah sejati. Saya mau berdebat dengan Wahabi. Gak mungkin Wahabi menang dengan saya. Berdebat 3 hari 3 malam. Dia jadi Wahabi. Ada gak yang begitu? Orang mantan Kiai NU yang jadi Wahabi ada. Ngarang buku lagi saudara. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Habib yang jadi Wahabi ada. Gara-gara apa? Nggak punya ilmu sok beda. Kira-kira jelas gak semua? Siap jaga ahlus sunnah? Siap bentengi ahlus sunnah? Siap bela ahlus sunnah? Takbir!
Sallu ala nabi. Nah, sekarang saya masuk yang berikutnya. Ini hal penting, saudara. Saya pernah diundang ke Kementerian Agama. Saat itu yang jadi menteri Pak Lukman Hakim Saifuddin, saudara. Dia bertanya, Habib Rizik punya usul apa? Ini kita pemerintah punya program deradikalisasi. Apa itu deradikalisasi? Kita berdakwah, memberikan pencerahan, menyadarkan umat supaya umat ini jangan jadi radikal. Saya jawab, Pak Menteri, program Anda itu sangat bagus. Tapi maaf, kalau Anda hanya melakukan program deradikalisasi, tidak diimbangi dengan deliberalisasi, nggak bakal berhasil, Pak Menteri. Justru bahaya. Umat diajak supaya tidak radikal, tapi liberal dibiarkan. Ini kalau liberal tiap hari menghina Quran, menghina Nabi, menghina Allah, udah dilaporin nggak ditangkap-tangkap, saudara. Umat Islam yang tidak radikal pun besok jadi radikal, saudara. Saya mau tanya, kalau tiap hari Nabi dihina, marah tidak? Kalau tiap hari Allah dihina, marah tidak? Ini aswaja yang tidak radikal, yang sabar, ramah, santun. Tapi kalau kupingnya tiap hari dengar Nabi dihina, Allah dihina, Quran dihina, dia bakal radikal. Dia akan bunuh itu yang menghina Nabi. Betul? Takbir. Jadi saya bilang, buat apa Anda mengajak umat untuk tidak radikal, tapi liberal dibiarkan? Nggak bisa. Harus seiring sejalan. Ada deradikalisasi, ajak umat dicerahkan supaya jangan jadi muslim yang radikal. Pada saat yang sama, ajak umat sadarkan, jangan sampai mereka terpengaruh liberal. Nah, kalau tidak ada liberal, tidak ada yang hina agama, tidak ada yang hina ulama, liberal ini enggak ngobok-ngobok tengah-tengah kita, saudara, maka mengatasi radikalisme lebih mudah. Kira-kira jelas tidak? Saya tambahin lagi satu. Nah, kalau mau lebih berhasil lagi, Pak Menteri, satu, bikin program deradikalisasi. Dua, bikin program deliberalisasi. Dan yang ketiga, bikin program aswajaisasi. Apa itu aswajaisasi? Kita sebarluaskan dari Sabang Indonesia, akidah aswaja, akhlak aswaja, perilaku aswaja, agar semua orang tahu aswaja itu indah, aswaja itu bagus, aswaja. Nah, kalau penghina ulama, penghina nabi, penghina nabi, penghina Quran, yang jelas-jelas melanggar hukum, saudara, kita laporkan. Terus Polri tidak mau proses. Jangan salahkan rakyat. Kalau rakyat menduga jangan-jangan yang menghina kita semua itu adalah peliharaan Polri, saudara. Betul? Kalau bukan peliharaan mereka, kenapa tidak diproses? Giliran ada Habib salah ngomong sedikit, tangkap sigap banget. Giliran ada kiai ngomong keras sedikit, tangkap sigap banget, saudara. Sigap. Tapi giliran ada yang menghina Nabi, menghina kiai, menghina habaib, menghina ulama, sudah dilaporkan, lengkap bukti, lengkap saksi, kenapa dibiarkan? Saya sampaikan di mimbar-mimbar, saya sampaikan kepada Pak Kapolri. Dan saya sudah minta kepada Bapak Presiden, berhentikan Kapolri yang gak mau menegakkan hukum, saudara. Takbir. Setuju tidak? Apa begini radikal? Bukan, ini amar ma'ruf nahi munkar. Ini baru gigi 3 nih. Udah segitu aja Habib ya. Udah sampai gigi 3 aja deh. Ya. Lanjut. Sebentar. Disuruh minum biar adem. Turun lagi ke gigi 1. Lanjut. Saudara, saya sedih, saudara. Maaf, saya tidak memuji Pak Harto.
Tapi saya mengalami dengan orang-orang tua. Di zaman Pak Harto dulu dengan segala lebih dan kurangnya. Yang namanya pejabat, saudara, sopan, santun. Kalau dia jadi menteri, dia jadi gubernur, saudara, ngomongnya hati-hati. Bahkan duduknya gak berani angkat kaki, saudara. Sopan, kalau ada keluhan, dijawab, saudara. Kalau sekarang lain lagi. Cuman kalau presidennya gak mau dikesianin, bagaimana? Kita kesian, kita mau bantu, saudara. Makanya saya sudah sampaikan ke beliau, kalau Bapak Presiden mau betul-betul mimpin dengan baik, kami para habaib, kami para kiai, kami para ulama siap mendukung Anda, membela Anda, memagari Anda. Bukan hanya di belakang Anda, tapi di depan Anda, di kanan Anda, di kiri Anda. Tapi syarat, satu saja syaratnya. Jokowi dan kroni-kroninya pecat, berhentikan, tangkap, adili, masukkan ke penjara, saudara. Takbir, takbir. Lu takut bener lu takbir? Coba yang sebelah sana, saya mau lihat takbir. Angkat tangan semua takbir. Yang gak angkat tangan ketahuan tuh anak buah siapa? Nah saya mau tunggu sekarang, saudara. Kalau besok memang ditangkap, diadili, saya bela presiden, saudara. Kita bantu bagaimana supaya utang-utang itu bisa lunas. Kita bantu bagaimana supaya penegakan hukum di negeri ini bisa baik. Insya Allah. Makanya ada yang nanya, Habib, ini negara udah kacau begini, kok Habib tenang-tenang aja? Apa Habib gak bikin lagi aksi 212? Jawab jangan. Jawab jangan. Kapan? Bulan besok deh. Supaya saya datang lagi. Hah? Ya kalau dijawab sekarang juga datangnya 5 tahun lagi dah. Jawab? Mau tahu? Betul? Saudara, saya bukan gak mau turun. Bukan gak mau aksi. Bukan. Cuman lagi di masalah saya lihat. Setan sama setan lagi berantem. Setan sama setan lagi berantem. Yang zolim lagi pada ribut. Saudara, serigala sama serigala lagi saling menerkam. Singa sama singa, buaya sama buaya lagi saling menggigit. Saudara, jangan dipisahin. Kalau setan sama setan lagi ribut, jangan dipisahin. Kalau perlu adu lagi adu. Aduh. Setuju gak? Setuju gak? Ada yang protes. Habib kok kerjaannya ngadu-ngadu? Dosa Habib ngadu-ngadu. Adu domba dosa. Adu manusia lebih dosa. Betul? Adu setan. Bangil banyak santri nih, ayo saya tanya. Bahtur Masail judulnya adu setan. Ayo. Saya mau tanya semua jawab. Adu domba haram tidak? Jawab yang kompak. Adu domba. Adu domba. Adu ayam. Adu kambing. Adu orang. Adu manusia. Yakin? Adu setan. Ya terserah dah. Ada yang jawab boleh. Ada yang jawab wajib. Itu yang wajib udah enak banget tuh sudah. Kira-kira jelas gak? Jadi kalau setan lagi berkelahi, jangan kita pisahin. Gelar tikar, saudara, taruh kopi, tonton. Masa bodoh amat mereka berkelahi, betul? Kata orang Pasuruan, reketek. Betul? Betul itu bahasanya. Alhamdulillah. Nah kira-kira yang saya sampaikan jelas tidak? Dari setan biarin lagi dia berantem, saudara. Nanti setan yang satu kalah, yang satu capek, baru kita jorokin yang capek. Jadi kita yang menang rame-rame. Amin, amin ya Rabbal. Tapi bahagialah bu ibu serem banget, mata melotot, dipanggil nggak nyaut. Bu, alhamdulillah ibu paham bu ya. Alhamdulillah sudah. Saya mau sampaikan di sini saudara, kenapa setan dengan setan lagi pada berantem, zalim dengan zalim saudara lagi ribut? Karena doa umat di mana-mana
di Banten, di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Madura, Kalimantan, sampai ke Aceh, di mana-mana majelis mereka membaca sholawat asghirib zalimin bidzalimin. Hati-hati saudara, itu bukan doa main-main, itu bukan bacaan main-main. Saudara, ini yang baca ribuan umat, jutaan umat, saudara, menjadi munajat, menjadi apa? Menjadi curhatan hati mereka kepada Allah. Mereka panjatkan munajat mereka. Mereka minta kepada Allah, ya Rabb, bikin sibuk untuk orang yang zalim dengan yang zalim. Wa akhrikna min baini salimin, dan keluarkan kami, selamatkan kami dari tengah-tengah mereka dalam keadaan selamat. Di mana-mana, saudara, dalam beberapa tahun terakhir, baca. Dan saatnya sekarang ini digobulkan oleh Allah. Nah kalau Allah lagi gobulin, jangan dipisahin, syukurin. Alhamdulillah. Kira-kira jelas kan? Jelas semua? Nah intinya saudara, negara kita sedang tidak baik-baik saja. Kesian Bapak Presidennya, doain. Doain negeri ini saudara. Doa silahul mukmin saudara. La yarudul qada illa doa. Doa ini saudara mukhul ibadah. Intisarinya ibadah, otaknya ibadah, senjatanya orang yang beriman. Baca, Allah akan kabulkan kita punya doa. Insya Allah. Mana Habib Muhammad bin Zain Al-Hadi? Coba dikasih mic satu. Kasih mic. Nah, kasih. Nah, ada tim hadrohnya di sini. Nah, pegang tim hadrohnya. Ayo rame-rame kita baca salawat asghirib zalimin bidzalimin. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Allahumma shalli